Sahabatku, anak Indonesia, ada banyak peristiwa kejahatan seksual yang saat ini terjadi di berbagai daerah. Sahabatku, anak Indonesia, apakah kita tahu bahwa kejadian-kejadian itu justru dilakukan oleh orang terdekat? Sungguh mengerikan bagi saya. Berulang saya katakan bahwa pelaku-pelaku kekerasan itu adalah orang terdekat. Bisa dibayangkan, orang tua, paman, kakak, kakek, sepupu dari korban melakukan kejahatan yang luar biasa dan tentu tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ada yang dilakukan secara bergerombol di fakta, ada yang dilakukan oleh perorangan, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang sesungguhnya melindungi anak. Ada peristiwa, saya kira semua orang tahu, seorang dokter di Makassar, seorang perwira polisi berpangkat AKBP melakukan kejahatan terhadap anak yang usianya semua orang tahu bahwa ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun. Dan peristiwa-peristiwa penyerangan secara seksual dalam bentuk sodomi dan inses. Apa yang ingin saya katakan dalam peristiwa ini? Bahwa setiap hari media sosial kita, televisi kita melaporkan begitu banyak peristiwa-peristiwa kejahatan seksual. Baru saja saya menerima laporan misalnya bagaimana seorang putri usia 13 tahun masih duduk di kelas 6 mengalami mendapat serangan persetubuhan dari perkenalan mereka dari Facebook. Lalu kemudian ada yang melakukan kejahatan seksual setelah melakukan kejahatan untuk menghilangkan jejak, dihilangkan hak hidupnya, dibunuh dan dibuang ke salah satu jurang. Ini peristiwa apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat? Saya ingin bertanya, apa yang sedang terjadi? Mengapa semua berdiam diri? Tidak dibukakan matanya dan mata hatinya untuk peristiwa seperti ini. Sahabat Indonesia, apa yang terjadi? Ini peristiwa-peristiwa yang harus kita perangi. Karena monster-monster dan predator-predator seksual anak itu kerap terjadi. Ada peristiwa baru saya mendengar di salah satu sarana rumah tinggal difasilitasi untuk hadirnya para predator-predator kejahatan seksual ke tempat itu. Sungguh miris. Saya selalu ingin bertanya dulu, saya nggak habis pikir apa yang kita harus lakukan. Oleh karena itu pertanyaan saya mengajak semua sahabatku anak Indonesia, netizen, masyarakat umumnya, apa yang harus kita lakukan? Mohon diberikan masukan, mohon diberikan pendapat. Saya mau katakan bahwa penegakan hukum juga masih lemah. Oleh karena itu saya mengajak anggota masyarakat semua berikan pendapat terhadap apa peristiwa apa yang saya ceritakan ini. Mungkin kita semua mempunyai pendapat, solusi
yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Itu keinginan saya. Ayo, berikan komentar, berikan masukan, agar peristiwa-peristiwa itu bisa kita atasi dengan baik. Kalau tidak, maka masa depan anak akan terancam. Sebuah negara akan hancur jika kita tidak melindungi anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu adalah generasi penerus bangsa. Dari peristiwa yang saya sebutkan, dari kejadian-kejadian yang di luar akal sehat manusia, saya ingin mengajak semua anggota masyarakat, berikan pendapat, berikan masukan. Ayo kita sama-sama bahu-membahu, karena anak adalah titipan dan anugerah Tuhan yang harus dilindungi dan dijaga. Saya akan terus mengatakan berulang, jika kita tidak lindungi anak, mulai sekarang untuk selama-lamanya, negeri ini akan hancur. Saya sudah selalu mengatakan itu kepada para pejabat, para pekerja perlindungan anak Indonesia, para penegak hukum. Ayo berikan yang terbaik bagi anak. Peristiwa ini harus kita hentikan. Maaf kalau saya emosional, tapi saya ingin sampaikan itu loh peristiwanya. Maka saya ingin bertanya, ada apa sehingga peristiwa ini terus berjalan tanpa memberikan pertolongan bagi anak. Setiap hari kita disuguhkan di dalam televisi itu, ada anak yang harus dimutilasi, ada anak korban kekerasan, ada anak korban perbudakan seks, ada anak yang dieksploitasi secara ekonomi, secara seksual komersial, ada anak yang ditelantarkan. Berbagai persoalan-persoalan anak yang sedang ada dan kita hadapi di negeri ini, di hadapan kita, di rumah tangga kita, di keluarga kita, di lingkungan sosial anak itu. Peristiwa kejahatan seksual itu terus menghantui. Belum lagi saya bercerita, belum lagi data yang kita peroleh dari hasil laporan yang masuk di Komnas Perlindungan Anak. Ada anak yang harus diikat karena hanya dianggap oleh orang tuanya. Maksud saya diikat di salah satu tempat tidur dan seterusnya. Ini adalah peristiwa yang menyakitkan. Oleh karena itu saya mengajak anggota masyarakat, ayo berikan solusi, berikan pendapat. Silakan, saya terbuka, dan melalui tayangan apa yang saya sampaikan ini terbuka untuk memberikan masukan-masukan supaya peristiwa-peristiwa kejahatan-kejahatan terhadap anak itu bisa teratasi dengan baik. Ayo, dan ayo hentikan sekarang juga